Pada video ini, saya akan mempresentasikan pengimplementasian information retrieval menggunakan algoritma K-means. Nah, algoritma K-means itu sendiri saya terapkan atau saya implementasikan pada function atau prosedur di MySQL. Hal ini sangat menguntungkan karena apabila nanti ada pengembangan aplikasi menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda atau ada programmer lain yang ingin mengembangkan, mereka tidak perlu harus melakukan pekerjaan yang mengulang atau mengulangi pekerjaan kembali untuk menerapkan algoritma K-means itu sendiri, melainkan mereka tinggal melakukan penginputan data saja, melakukan penginputan data pada tabel-tabel yang sudah saya sediakan, sehingga nanti algoritma K-means akan bekerja otomatis karena di sini saya sudah membuatkan function atau prosedurnya. Penerapannya seperti ini berdasarkan dari algoritma K-means. Yang pertama, inisiasi pusat klaster seperti yang sudah saya bahas pada video sebelumnya, pada video 1 dan video 2. Di sini kita harus menginisiasi pusat klaster yang pertama. Makanya di sini saya membuat query-nya, saya masukkan ke dalam KM cluster, di mana ada dua atribut ya, atribut 1 dan atribut 2. Misalkan pada contoh tadi adalah Januari dan Februari, seperti itu. Atribut 1 dan atribut 2. Kemudian saya select kembali, saya ambil dari pusat klaster. Nah, pusat klaster inilah yang disebut dengan centroid tadi. Pusat klasternya kalau pada contoh yang telah saya bahas adalah ini 10, 20, 10, 10. Nah, pusat klaster ini nanti dia disimpan pada tabel yang namanya tabel pusat klaster. Ini dia akan disimpan seperti ini. Nah, setelah diinisiasi pusat klaster ini nanti akan di repeat ya, akan ada proses repeat karena apabila pusat klasternya nanti akan terjadi perubahan untuk menghitung dengan jarak centroid, maka nanti dia akan diupdate kembali. Nah, selanjutnya di sini saya buat hitung jarak data dengan centroid seperti yang di Word tadi. Ini dia, hitung jarak data dengan centroid. Sudah dibuat di sini. Lalu update di tabel KM data seperti itu. Di sini POW ini adalah fungsi dari kuadrat karena saya menggunakan perhitungan Euclidean distance. Di sini adalah B1 dikurang A1 dikuadratkan. Makanya di sini ada fungsi POW. D ATR1 dikurang C ATR1 POW. D ATR2 dikurang C ATR2 POW. Di sini ada tambah. Sama seperti dengan perhitungan ini. Perhitungan ini dia. Ini ditambah di POW, dikuadratkan. Oke, sampailah dia akan nanti menghitung klaster baru. Klaster baru adalah seperti yang sudah saya bahas di video 1, video 2. Ini dia akan membentuk klaster baru. Klaster baru itu adalah menjumlahkan seluruh anggota, kemudian dibagi dengan jumlahnya. Artinya di sini kan mencari rata-rata. Makanya saya di sini menggunakan fungsi average atau AVG, average. Kemudian repeat lagi. Apabila centroidnya tidak sama dengan centroid sebelumnya, maka repeat. Apabila sudah sama, maka end selesai. Seperti ini. Jadi algoritma K-means sudah saya buat sedemikian rupa dengan seringkas ini, sehingga nanti apabila ada data yang masuk dari sistem yang lain, maka akan diproses secara otomatis untuk proses information retrieval. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan programnya. Nah, fitur information retrieval saya tambahkan di menu ekstra. Di sini saya buat information retrieval. Kemudian ada dua klaster sesuai dengan judul atau kasus yang saya angkat, yaitu klasterisasi hasil diagnosa dan tingkat pemakaian obat. Maka di sini ada dua klaster. Ya, pertama klaster diagnosa, yang kedua adalah klaster obat. Seperti ini. Nah, yang pertama klaster diagnosa. Saya sudah menentukan ini centroid ada 3. Maka kita tinggal meretrieve datanya. Retrieve datanya sama seperti di Microsoft Word tadi. Ada dua atribut. Misalkan saya ngambil Januari dan Desember. Nah,
Kemudian saya akan klik tombol retrieve ini. Saya klik retrieve. Oke. Maka secara otomatis akan muncullah rekapitulasi hasil diagnosa. Ini adalah rekapitulasi hasil diagnosa yang datanya diambil dari transaksi penjualan. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita nanti bisa menentukan atribut ini. Cara menentukan atribut, misalkan saya mau merubah atributnya ini. Misalkan untuk yang sangat tinggi saya jadikan abdominal. Saya klik 2 kali. Oke, kita bisa menentukan pilih klasternya. Jadi sifatnya dinamis. Artinya masing-masing klinik nanti bisa menetapkan parameter klasternya masing-masing. Misalkan saya pilih ini menjadi sangat tinggi, seperti itu. Saya klik simpan. Oke, maka dia berubah 72 jadi 17, seperti itu. Atau kita kembalikan lagi. Centroid satunya ISPA. Kita blok ini, klik 2 kali. Kita klik sangat tinggi, maka status di sini nanti berubah. Klik simpan. Oke, 25 241. Seperti itu cara menggunakan aplikasinya. Nah, setelah data terekapitulasi sesuai dengan tahapan-tahapan dari Kamin, Centroid sudah ditentukan, maka saya tinggal klik proses Kaminsnya. Saya klik. Oke, terjadi proses. Oke, proses selesai. Maka hasilnya sudah diperoleh itu. Nanti kita bisa melihat dari hasil clustering. Namun sebelumnya kita proses dulu yang cluster obat. Cluster obat sama caranya seperti cluster diagnosa. Tinggal milih data atribut, kemudian ambil Desember. Bedanya data ini diambil dari data transaksi penjualan detail untuk membentuk datasetnya. Saya retrieve. Oke. Jadi jumlah datanya ada 98.314 jumlah data transaksi penjualan detail setelah dilakukan pre-processing. Yang digunakan adalah 302. Seperti ini, 302. Maka apabila centroidnya tidak dirubah atau ingin dirubah, caranya sama seperti tadi, ya, sama seperti proses diagnosa, tinggal klik 2 kali, nanti kita pilih dia masuk di klaster apa, misalkan sangat tinggi gitu. Oke, maka dia berubah di sini. Misalkan untuk ini kita kembalikan lagi untuk resep, kita pilih Lostachef tadi ya. Oke. Nah, misalkan kita mau merubah lagi untuk klaster ketiganya, caranya sama, klik 2 kali, tinggal pilih klaster, selanjutnya klik proses mining. Mining atau Kaminsnya sedang memproses. Oke, sedang melooping. Sebenarnya ini hanya view saja, saya bisa membuatnya lebih cepat, tapi ini supaya terlihat saja proses retrieve-nya seperti itu. Maka selesai. Oke. Setelah ini selesai, dua proses tadi, cluster diagnosa dan cluster obat selesai, maka saya bisa melihat hasil clusteringnya di sini. Nah, ini dia. Pada form hasil clustering, kita bisa memfilter yang sangat tinggi itu apa, maka yang keluar sangat tinggi saja, yang tinggi itu apa, atau yang kurang atau rendah itu apa, seperti itu. Dan data ini bisa dicetak, kita tinggal cetak. Misalkan dicetak untuk arsip, seperti itu. Nah, dia sudah dikelompokkan yang klaster kurang itu atau klaster rendah itu ini saja obatnya. Sehingga dapat dibuat kebijakan, obat-obat ini jangan diorder terlalu banyak, seperti itu. Jangan ditumpuk, jangan di stok terlalu banyak, seperti itu. Nah, sedangkan nanti kita bisa melihat nih, klaster yang tinggi itu apa saja. Sedangkan klaster yang sangat tinggi apa saja, dia sudah dikelompokkan di laporan ini. Selanjutnya, kita bisa melihat juga yang diagnosa yang sangat tinggi itu apa. Nah, ini dia ISPA. Sesuai yang sudah saya bahas di laporan, bahwasanya klaster tingkat diagnosa tertinggi adalah ISPA. Kita bisa filter yang tinggi itu apa, ada 5, yang rendah atau kurang itu apa, dan juga bisa dicetak. Nah, kalau dicetak, dia sudah mengelompokkan nih. Yang klaster rendah itu ini saja diagnosanya, kemudian yang tinggi, yang sangat tinggi itu ISPA, di sini bisa dilihat. Laporan ini bisa dicetak, diarsip, sehingga dapat menjadi informasi yang berguna. Saya kira demikian, terima kasih.